Orang yang takut mati itu sudah mati sebelum mati. Makanya jangan pernah takut mati. Kematian itu bukan urusan kita. Kita tidak dilibatkan oleh Tuhan untuk menentukan cara mati kita. Dan kita tidak akan dikasih tahu oleh Tuhan di negeri mana kita akan mati. Wahai kekasih, sampaikan suara ini. Tangis rindu ingin seperti dirimu. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, para peserta kholwater yang full maupun yang mandiri, semuanya saya doakan mudah-mudahan apa yang kita minta dikabul oleh Allah. Dan juga saya minta doa dari bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan saya diberikan kesehatan yang sempurna. Sebab tadi dicek tensi itu 190. Ya, jadi artinya ya, tapi ya mungkin karena hati saya gembira ketemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, sehingga saya tidak merasakan apa-apa kok. Tidak merasakan apa-apa karena hati saya sedang bahagia hari ini. Mohon doanya aja. Dan berarti hari ini adalah hari penutupan acara khalwat ya. Kemudian nanti setelah acara ini mungkin saya hari ini tidak seperti biasa makan bersama dan sebagainya sampai jam 12 baru pulang. Hari ini mungkin setelah tausiah ini saya langsung pulang dan nanti dilanjutkan oleh Tuan Guru Sahari menyampaikan tausiahnya dan testimoni dari peserta sambil menunggu masakan matang. Begitu kira-kira ya. Ya, doakan saja mudah-mudahan. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kita ini sudah 32 kali berkhalwat, bertempur, berjuang melawan nafsu. Sudah 32 tahun, kok masih kalah aja? Masih sering kalahnya apa sering menangnya? Ya kenapa? Qurannya apal, hadisnya ribuan apal. Iya kan? Sholatnya rajin, sedekahnya banyak, silaturahminya luar biasa. Masih sering juga maksiat juga. Ya kenapa? Memang dinamika kehidupan didesain oleh Allah seperti itu. Jadi jangan berharap kita ini bagaimana caranya supaya bebas dosa, nggak mungkin. Pasti kamu berdosa. Yang hebat bagi Allah bukan orang yang tidak berdosa, tapi orang yang cepat bertobat, itu yang hebat. Nah, makanya kenapa demikian? Ternyata teori dalam Al-Quran memaparkan kondisi kejiwaan kita ini yang bisa mengurai ternyata non-muslim. Namanya Sigmund Freud, yaitu seorang peletak batu pertama psikologi analisis atau bahasa Arabnya ilmu nafs tahlili, psikologi analisis. Sigmund Freud berkongsi dengan namanya seorang sarjana juga, ya psikiater juga, namanya Alfred Adler, berkongsi berdua bersama-sama mendirikan psikoanalisis. Di tengah perjalanan mereka pecah kongsi karena Sigmund Freud ngotot dengan pendapatnya
bahwa faktor pendorong manusia berbuat, beraktivitas itu adalah seks dan tidak bisa mengalah. Alfred Adler tidak setuju bahwa yang mendorong kita berbuat bukan hanya seks tapi juga banyak hal, kepentingan-kepentingan yang lain. Akhirnya pecah kongsi dan kebetulan di tengah saya pulang dari kuliah di Oxford Street, di pinggir jalan ada buku-buku second hand gitu. Saya beli bukunya, buku yang second hand aja, yang murahan, yang bekasan tuh. Nah duit saya nggak ada, nggak cukup duitnya kalau yang baru nih, beli second hand aja sama aja kan. Di situ saya nemu buku Science of Living, The Science of Living, Alfred Adler. Saya beli dengan harga murah sekali, karena buku bekas itu paling tinggal 5% harganya. Gitu. Di situ saya melihat ternyata kedua orang ini tidak bisa bersatu lagi, bersikukuh. Tetapi yang penting psikoanalisis itu benar bahwa di dalam diri kita ini ada 3 macam nafsu. Anwa an-nafs al-insaniyah, al-basyariyah. 3 jenis nafsu kemanusiaan kita ini. Yang kita sekarang disebutkannya dengan nafsul ammarah, nafsul lawamah, dan nafsul mutmainnah. Nafsul ammarah ini kata Sigmund Freud namanya ID atau id atau ide. Kemudian nafsul lawamah disebut dengan ego atau bahasa Arabnya al-huwa. Kalau ID itu al-huwa, kalau ego al-ana. Dan yang ketiga adalah nafsul mutmainnah yang disebut dengan al-anal a'la. Namanya al-anal a'la atau super ego. Apa sih ciri-cirinya? Pertama, nafsul ammarah itu disebutkan dalam surat Yusuf kalau nggak salah ayat 53. Ya, menceritakan tentang ungkapan Zulekha yang tergila-gila kepada Nabi Yusuf sampai ingin memperkosa Nabi Yusuf di rumahnya sendiri. Dia mengatakan sebagai tanda penyesalan akan kesalahannya, mengatakan inni la ubari'u nafsi inna nafsa la ammartum bisu illa ma rahima rabbi. La ubari'u nafsi, saya tidak bisa membebaskan diri saya dari nafsu. Aku tidak bisa membebaskan, memerdekakan diriku dari nafsu. Nah, maksudnya nafsu ammarah. Ya. Bahwa nafsu ammarah itu la ammaratum bisu. Nafsu ammarah itu selalu mengajak kita untuk berbuat jahat. Jadi kalau kita melihat barang orang pengen diambil, itu yang bekerja namanya nafsul ammarah. Ada istri orang dikerjain, itu nafsul ammarah. Padahal banyak gadis yang mau, tapi pengennya yang punya suami. Iya. Makanan yang halal ada, pengennya yang haram. Teh ada, pengennya topi miring. Jadi sehari-hari kerjanya itulah ammaratum bisu, selalu saja mengajak kepada kejahatan-kejahatan. Ingin merusak, ingin membinasakan, mencuri, merampok. Sampai saya di Indramayu ini ada melihat perilaku satu orang. Karena saya sebagai ketua seniman juga sih, paguyuban seniman Indonesia ketuanya, jadi saya tahu perilaku. Ya ada di antara kita perilakunya. Tidak ada satu hari pun dia tidak mabuk. Saya ulang lagi, tidak pernah satu hari pun dia tidak. Jadi artinya apa? Jadi kalau dalam keadaan mabuk dia bisa ngarang lagu. Kalau enggak ya nggak bisa. Jadi sudah bisa mabuk. Hebat kan?
Begitu juga. Jadi sehari-hari itu kerjanya ngajaknya nggak bener aja. Itu namanya nafsul ammarah. Ya. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Nah, ketika orang berpikiran, karena Allah mengatakan bahwa nafsu adalah musuh kamu, setan musuh kamu, dikiranya kita disuruh berkelahi melawan nafsu. Tidak. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh kamu yang jelas. Ini tidak berarti Allah nyuruh kita berkelahi dengan setan, nggak bakal menang. Setan yang lihat kita, kitanya tidak ngeliat setan, bagaimana bisa menang? Kalau mau ditampok ngelawannya pribadi. Yang beri katon aja. Kalau setan itu mukul kita, dia melihat kita, kitanya tidak melihat. Kalau dia mukul balasnya gimana? Ya nggak bakal menang. Nafsu juga sama, ya, bahwa nafsu lebih siaga daripada kita. Kitanya melek, nafsunya melek. Kitanya tidur, nafsunya melek. Kitanya berdiri, nafsunya berdiri. Kitanya duduk, nafsunya berdiri. Jadi lebih siap nafsu. Gak bisa. Dibunuh hari ini, gak lama akan hidup lagi. Diinjak, bangun lagi. Ditampar lari, datang lagi, ganti baju aja. Tadinya bajunya merah, datang lagi bajunya hitam. Tampar lagi, datang lagi bajunya berganti baju. Tapi ya nafsunya itu juga sesungguhnya. Sangat kewalahan dan tidak mungkin kita akan mengalahkannya. Kalau itu tidak ada, ya berarti selesai kehidupan. Kalau kamunya mati, nafsunya kamu baru mati. Kalau kamu tidak mati, ya nafsu juga tidak mati. Paham Bapak sekalian? Jadi artinya kita tidak bisa menaklukkan nafsu itu. Nah makanya diisyaratkan dalam ayat ini, illa ma rahima rabbi. Inna nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu ngajak kita berbuat jahat selalu, kecuali bagi orang yang disayang oleh Allah. Jadi bukan melawan nafsu, bagaimana caranya supaya kita disayang oleh Allah. Nanti kalau kita disayang oleh Allah, nanti Allah ya yang merijus, yang mengurangi, yang menurunkan volume nafsu dari 120 turun sampai 20 saja. Nah kalau nafsunya lemah kita kan menjadi nyaman. Nah jadi artinya kalau kita ini berjuang dengan sengaja melawan nafsu melelahkan. Tapi kalau kita berjuang mencari rahmat Allah, kepengen disayang Allah, ya ceritanya mengalihkan perhatian, lebih nyaman. Kita suatu ketika dalam keadaan sedih. Nyaman gak Bu orang sedih itu? Enggak kan? Kita juga pengennya mah gak sedih pengennya makan. Pengennya gak sedih kan? Ya, tapi kenapa kita tidak bisa lepas sedih lagi? Sampai 2 tahun masih nangis lagi. Ya. Sebetulnya kesedihan yang menimpa diri kita ini normalnya sebentar, paling 10 menit, paling lama 15 menit kesedihan itu akan hilang dan jiwa kita akan normal kembali. Sebetulnya seperti kita melemparkan batu di balong yang tenang, yang jernih. Kita lemparkan batu, duk saja. Belum apa yang terjadi? Bulatan-bulatan, gelombang-gelombang kecil. Berapa lama? 1 jam lah. 1 jam, masih goyangannya. 1 jam. Kalau kita goyangnya paling 15 menit lah. Nah, kalau kita biarkan saja,
itu akan tenang kembali hari itu. Kita juga sama, kalau kita biarkan saja kesedihan itu akan hilang dengan sendirinya dan hati kita menjadi normal. Yang menyebabkan kesedihan berkepanjangan karena selalu kamu pikirkan. Mikir lagi, ini gara-gara salah siapa begini? Haji Mustafa nih gara-garanya. Pak Edi nih begini gara-garanya. Menyalah-nyalahkan orang lagi. Waduh, rugi saya berapa kerugian saya ini. Karena keterlaluan saya. 100 juta saya rugi. Mikir lagi. Ntar lagi nanti banknya kalau nagih bagaimana. Nggak selesai-selesai akhirnya. Masalahnya tidak diselesaikan. Sedihnya berkepanjangan. Daripada itu ya coba bagaimana kita menyelesaikan masalahnya. Sudah kita rugi kita 100 juta. Siapapun yang salah harus kita selesaikan. Nah itulah namanya kita mengelola jiwa itu seperti itu. Jadi illa ma rahima rabbi ini sebagai jawaban. Jangan mencoba berkelahi dengan nafsu. Lebih baik kita fokus mengatasi jiwa kita ini. Bagaimana caranya supaya kita disayang oleh Allah Subhanahu. Paham Bu? Enak boleh mengononku? Ya iya. Sepisan kewedangan sampeanku. Ngerti kewedangan? Ketangguhan lakinya selingkuh. Mengkeles sama rurip, ya boleh? Dikokonin siapa? Betul wis ya wis. Lakene wis ngaku salah, ya wis mak kita salah, wis ngabruk ning pangkon, wis nangis pangapuranya wis tadi. Wis diucap-ucapaken bae. Allah. Kadang-kadang sambil nafsu bari kerot-kerot untune beri ngasa lajeng tekecok sira. Yang buat kita jadi tidak nyaman hidup kita ini. Nah itulah cerita yang seperti itu. Nah itu ID atau id atau ide itu al-huwa itu selalu mengajaknya yang nggak benar aja. Nah kalau an-nafsul lawwamah itu di Al-Qurannya wala uqsimu bi nafsil lawwamah. Itu dia statusnya netral di tengah. Bisa tertarik ke nafsul lawwamah, nafsul amarah, bisa ketarik nafsul mutmainnah. Lawan dari nafsul amarah adalah nafsul mutmainnah. Mutmainnah itu adalah nafsu yang sifatnya selalu mengajak kita benar. Kalau makan yang halal. Kalau menyampaikan kebutuhan biologis ya yang halal dengan baik. Ya utang ya dibayari, janji ya dipenuhi. Ya hidupnya damai, tenang, mangan wareg. Ya turu lali, badan sehat, rezeki akeh, amin. Ya, bature akeh, yang loman, berbuat baik semuanya, berbagi kebahagiaan dengan orang lain, itu nafsul namanya nafsul mutmainnah. Nah, karena nafsul mutmainnah ini sifatnya selalu kebaikan-kebaikan semuanya, yang halal, yang benar, yang sah. Nah, kalau kita sudah permanen ya memihak nafsul lawwamah berarti damai. Berarti lawan wong perang kah? Menang. Kalau orang perang ya menang. Kalau sudah menang gimana terusnya? Ya balik. Bakal wis menang balik beli. Ya wis makanya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i. Wahai nafsu yang tenang irja'i, yuk pulang. Kemana pulangnya? Ila rabbiki, kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, kamunya senang, Allahnya juga senang.
Ayo balik ya, ayo mangga. Fadkhuli fi ibadi, silakan bergabung dengan hamba-hambaku. Nunggang mobil bareng nyus mangkat, begitu grog tegang kena fadkhuli jannati, monggo melebet, silakan masuk Ibu-ibu pengen dijemput nggak? Menang aja dulu. Kalau belum menang ya belum jemput. Jadi itulah akhir kehidupan karena menangnya suatu kebenaran. Nah, di dalam perjalanan inilah yang kita kelola adalah nafsu lawamah ini. Karena kadang-kadang iya, tambah wakal sholat berjamaah, tambah wakal tukarane. Tambah akeh sodakoe, tambah akeh ngumbangi wonge. Ngandel bre. Tambah akeh sodakoe, tambah akeh ngumbangi wong. Tambah ayu, tambah ngece wong blesak. Iya kan? Sehari-hari semacam itu. Jadi nafsu lawamah kita ini sering ketarik kepada nafsul amarah dan sering ketarik nafsul mutmainnah. Kadang-kadang kita berbuat baik, nyaman sekali. Nanti kadang-kadang setannya datang lagi, ya ngamuk lagi. Ya, makanya bubar maning, mabok-mabokan maning. Tuli umroh maning, tobat maning, tuli mabok-mabokan maning. Selalu dalam. Nah, inilah jadi di tengah perjalanannya selama hidup kita, nafsu lawamah kita perlu dikelola dengan baik. Jadi secara zahirnya kalau kita ingin tergolong orang-orang yang baik, carilah pergaulan teman-teman yang baik. Paham nggak Bu? Bakal sampean baturannya karo wong dagang gesek, sampeane mambu. Bakal baturan karo wong dagang lengawangi mambune. Iya. Bakal pengen jadi wong soleh kudu akeh baturan karo wong soleh. Nah, salah satu cirinya wong lagi sing diaduaken ning Gusti Allah iku ya aku nalikane sampean sengit nih wong bener. Iya. Wong bener akeh sing sengit wong bener kan. Iya. Iya, apa jaga dalban kan. Yang apa kesalahannya? Nah, itulah kira-kira jadi memang akhirnya dalam peribahasa bakal sampean niki pengen duwe laki sing soleh. Wis aja nyeluk jambening kita maning lah. Bakal pengen duwe laki sing soleh, sirene be sing soleh hadingin. Ya pribadi duwe laki sing soleh, sirene beli soleh beli apa aja. Iya kan? Iya, pasti akan bentrok. Umpamanya seorang suami yang soleh dapat istri yang tidak soleh, nggak akan lama kok. Paling suwe 6 tahun bu berjalan, beli tahan. Rabi ini ya beli tahan. Bilang laki ini orang gelem korupsi. Goblok. Laki jujur kah? Tidak mau korupsi, disebutnya goblok. Kalau diteken bahaya, duit sekoper dibuang mana sih priben. Garap kapan sugi ya, kadar gaji 3 juta sebulan. Oh iya boleh. Lakinya disalahkan, lakinya pada baik. Iya, muruki wong bener, rabina dewak, kamu blok cewek je. Iya, jadi dari wong Mesirnya at-tuyuru ala ashkaliha taqa, burung itu akan berkumpul dengan sejenisnya. Dari wong Inggrisnya every bird will join with his flocks. Burung itu akan berkumpul dengan sejenisnya. Itu peribahasa, Bu. Tetapi realita dalam kehidupan tidak selalu burung itu berkumpul sejenisnya. Kita tiap hari seringkali berkumpul dengan orang-orang yang tidak sejenis dengan kita. Harus kita hadapi juga. Betul nggak? Iya.
Ternyata sehari-hari kita banyak bergaul dengan manusia-manusia yang wajahnya tidak sama dengan wajah kita kok. Tapi tidak bisa dihindari, harus begitu bagaimana? Tidak ada pilihan lain. Ya, apalagi pada komunitas-komunitas yang terbatas, nggak ada pilihan lain. Kalau di sini mah, alhamdulillah, insya Allah di Indramayu mah nggak cocok dengan kamu, ya cari yang lain masih banyak. Tapi pada komunitas tertentu itu susah kita melepaskan diri. Apalagi dalam organisasi profesi, organisasi apalagi ya profesi, organisasi ideologi, politik, budaya, seni. Kita kan gelarnya terbatas juga, suka tidak suka ya. Kita di kantor pemerintahan. Banyak kan tidak semua orang senang kan, terjadi kan perselisihan, nggak ada pilihan lain, ya sudah gimana. Ya, sehingga kerja kita jadi malas, beli yang mangkat kerja. Ya, karena kita di kantor melihat wajah-wajah yang tidak kita sukai. Ya, semua kesalahan kita semua direkam oleh mereka semuanya. Dan kapan-kapan kita sering dijatuhkan, itu kan dunia begitu. Nah, jadi at-tuyura ala askali taqa itu peribahasa. Burung berkumpul dengan sejenisnya. Tapi kehidupan kita sehari-hari tidak selalu kita berkumpul dengan sejenis dengan kita. Kadang-kadang berbeda kok. Itu bagaimanapun harus kita hadap semacam itu. Makanya ibu-ibu dan bapak sekalian, ini nafsul lawama ini, kalau kita habis cenderung mendukung nafsul mutmainnah, jiwa kita damai. Damai. Ya. Hari ini kita sholat Idul Adha. Hari ini kita bagi-bagi daging korban. Ya kan? Kita santuni anak-anak fakir miskin semuanya. Orang-orang jompo kita kasih semuanya. Setelah kita banyak berbuat baik, apa yang terjadi? Mutmainnah, jiwa kita menjadi tenang, nyaman. Napas kita menjadi lega lagi. Pikiran kita menjadi jernih lagi. Hati kita menjadi cemerlang lagi. Tidur kita menjadi lelap, mahan kita lahap, badan kita sehat. Kalau hari ini kita habis berbuat jahat karena berpihak kepada nafsul ammarah, membunuh orang, malamnya bisa tidur enggak? Kita tersiksa. Itulah bolak-balik. Jadi nafsul lawamah ini gonjang-ganjing ke kanan, nafsul mutmainnah tenang. Kalau condong ke kiri, nafsul ammarah sakit lagi. Itulah yang menyebabkan kita sering sehari-hari mengalami kesedihan yang berkepanjangan, kecemasan, kegelisahan, kehilangan semangat kerja, beli yang menggawe, ndeleng laki kan nyemengit. Iya. Suami juga sama, nggak betah di rumah, pengennya keluar aja. Setiap hari bertengkar dan bertengkar. Sing witangi turu tekan garapan turu ya tukaran bae sadina-dina. Nah itulah akhirnya kita kehilangan tenaga, malas kerja. Ya kadang-kadang kita kehilangan percaya diri. Mengasingkan diri dari kelompoknya sendiri. Ya, pikiran kita tidak pernah konsentrasi. Mendengar orang ceramah juga nggak tahu, nggak ngerti, nggak ada yang masuk kok. Pernah nggak Bang ngalamin gitu? Ngolongkan ngobrol kampu kan lah. Jadi pidasannya ngadep rai mungkur. Iya. Diomong ya sejam. Aja mukanya nok ya, kan mukanya nok ya, anu ya aja. Wis sejam paham beli, paham. Encang apa embuh. Ya karena tidak konsentrasi. Nah itu depresi namanya. Depresi macam itu. Penderitaan bagi kita semuanya. Dan kita sudah seperti dinerakai.
Nah, saya akhir kata ingin mengatakan bahwa salah satu kholwat ini di samping memperkokoh kecerdasan memilih, depresi yang masih menginap dalam diri kita melalui kholwat ini habis semuanya. Ibu-ibu pulang ke rumah insya Allah seperti melihat dunia baru lagi. Amin. Mudah-mudahan itu saja, dan saya mohon maaf barangkali hari ini saya tidak bisa makan-makan bersama. Silakan acara lanjutkan testimoni Tuan Syahrir melanjutkan kita, dan Pak Dik-Dik juga, mana Pak Dik-Dik? Enggak, maka diatur Pak Dik-Dik, maka berdua melanjutkan sambil menunggu masakan matang. Ya, gitu aja. Sekali lagi mohon doa, mudah-mudahan saya diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auzina nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mala salihan tarda. Wadkhilna birahmatika fi ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.